Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Azhara akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan Kabupaten Sleman tahun 2019 sampai 2023. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan kunci dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks Kabupaten Sleman, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja fiskal, khususnya selama periode 2019 hingga 2023 yang ditandai oleh dinamika ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui pendekatan analisis terhadap 6 dimensi utama, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan, dapat diidentifikasi sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan, membiayai kebutuhan operasional, serta menyediakan layanan publik secara berkelanjutan. Hasil analisis sementara menunjukkan adanya tren perbaikan pada beberapa indikator fiskal. Namun demikian, kelemahan yang signifikan teridentifikasi pada aspek solvabilitas layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menilai secara komprehensif kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan Kabupaten Sleman sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Solvabilitas keuangan jangka pendek menggunakan pengukuran rasio, indikator rasio A, kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek dibagi kewajiban lancar. Rasio B, kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Rasio C, aktivitas lancar dibagi kewajiban lancar. Pada dimensi solvabilitas keuangan jangka panjang menggunakan pengukuran rasio, indikator rasio A, total aset dibagi kewajiban jangka panjang, rasio B, total aset dibagi total kewajiban, rasio C, ekuitas dana investasi dibagi total kewajiban. Solvabilitas anggaran menggunakan pengukuran rasio, indikator rasio A, total pendapatan dikurang pendapatan DAK dibagi total belanja dikurang belanja modal, rasio B total pendapatan dikurang pendapatan DAK dibagi belanja operasional, rasio C total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dibagi belanja pegawai. Selanjutnya, kemandirian keuangan menggunakan pengukuran rasio, rasio A total PAD dibagi total pendapatan, rasio B total PAD dibagi total belanja. Selanjutnya, fleksibilitas keuangan menggunakan jenis pengukuran rasio, indikator rasio A, total pendapatan dikurang DAK, dikurangi belanja pegawai, dibagi pembayaran pokok pinjaman, ditambah belanja bunga. Rasio B, total pendapatan dikurang DAK, dikurang belanja pegawai, dibagi jumlah kewajiban. Rasio C, total pendapatan dikurangi DAK, dikurang belanja pegawai, dibagi kewajiban jangka panjang. Rasio D, total pendapatan DAK dibagi jumlah kewajiban. Dimensi solvabilitas layanan menggunakan jenis pengukuran rasio, indikator rasio A, total ekuitas bagi jumlah penduduk, rasio B jumlah total aset dibagi jumlah penduduk, rasio C total aset tetap dibagi jumlah penduduk, rasio D total belanja dibagi jumlah penduduk, rasio E total belanja publik dibagi jumlah penduduk. Berikut adalah hasil perhitungan indeks solvabilitas jangka pendek. Tabel tersebut merupakan data laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun 2019 hingga 2023. Nilai kas dan setara kas pemerintah Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari 2019 sebesar 398,6 miliar, kemudian pada tahun 2023 menjadi 231,9 miliar, dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 sebesar 445,5 miliar.
Nilai nilai piutang mulai tahun 2019 hingga 2023 relatif stabil antara 8,4 miliar hingga 11,3 miliar. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan piutang cenderung konstan tanpa lonjakan yang signifikan. Kewajiban lancar pada tahun 2019 sebesar 7,8 miliar. Kemudian mengalami penurunan di setiap tahun pada tahun terakhir yaitu 2023 memiliki nilai sebesar 3,2 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek lebih efisien. Aktiva lancar mengalami tren penurunan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2019 memiliki nilai sebesar 573,9 miliar dan 2023 menjadi 415 miliar. Analisis solvabilitas jangka pendek dilakukan menggunakan 3 rasio, yaitu rasio A dengan perhitungan kas dan setara kas terhadap kewajiban lancar, rasio B dengan kas ditambah piutang terhadap kewajiban lancar, dan rasio C menggunakan perhitungan total aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Rasio A pada tahun 2019 memiliki nilai 50,98, kemudian tahun 2021 memiliki nilai tertinggi yaitu 153,71 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 73,15. Hal tersebut terjadi dikarenakan peningkatan likuiditas terjadi hingga tahun 2021 dan dalam 2 tahun terakhir menunjukkan penurunan dengan melemahnya posisi kas. Rasio B mengalami tren naik dari tahun 2019 memiliki nilai 52,43 kemudian naik pada tahun 2020 yaitu sebesar 76,76. Kemudian tahun 2021 memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 153,71, lalu tahun 2023 turun ke 73,15. Penurunan nilai tersebut menunjukkan likuiditas tidak dikelola secara efisien. Rasio C menunjukkan potensi aset lancar secara keseluruhan. Tahun 2021 memiliki nilai tertinggi yaitu 227,47. Kemudian tahun 2019 memiliki nilai terendah yaitu 73,40. Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dengan nilai 126,09. Tren penurunan menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Selanjutnya yaitu indeks solvabilitas jangka panjang. Berdasarkan data dalam tabel, total aset pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan konsisten dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2019 memiliki nilai 400,89 triliun dan pada tahun 2023 menjadi 6,330 triliun. Sementara itu total kewajiban tahun 2020 5,071 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2,952 miliar, dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,291 miliar. Selama 5 tahun tidak terdapat kewajiban jangka panjang dan ekuitas jangka panjang. Rasio B merupakan perbandingan antara total aset dan total kewajiban. Tahun 2019 memiliki nilai 625,44, kemudian mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2023, memiliki nilai aset sebesar 1.923,42. Kemudian rasio B menunjukkan nilai signifikan. Kok rasio BKB sih? Goblok. Hmm. Bodoh. Bodoh. Berdasarkan data dalam tabel, total aset pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan konsisten dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2019 sebesar 4,889 triliun dan pada tahun 2023 menjadi 6,330 triliun. Sementara itu, total kewajiban tahun 2020 memiliki nilai 5,071 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi
2,952 miliar dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,291 miliar. Selama 5 tahun, tidak terdapat kewajiban jangka panjang dan ekuitas jangka panjang. Rasio B merupakan perbandingan antara total aset dan total kewajiban. Tahun 2019 memiliki nilai 625,44, kemudian mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2023 memiliki nilai sebesar 1923,42. Rasio B menunjukkan nilai signifikan di atas satu yang menggambarkan total aset yang memiliki pemerintah Kabupaten Sleman secara stabil lebih besar dari kewajiban. Rasio di atas satu artinya Kabupaten Sleman memiliki kapasitas keuangan kuat untuk memenuhi kewajiban di masa depan. Selanjutnya yaitu solvabilitas anggaran. Berdasarkan data keuangan anggaran pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun 2019 hingga 2023, total pendapatan mengalami kenaikan dari 2,84 triliun pada tahun 2019 menjadi 3,08 triliun pada tahun 2023. Fluktuasi terjadi dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan tersebut mencerminkan pertumbuhan kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten Sleman. Total belanja pada tahun 2019 memiliki nilai 2,77 triliun, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai yaitu sebesar 2,53 triliun. Kemudian mengalami peningkatan kembali tahun 2023 menjadi 5,311 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan belanja operasional dan belanja pegawai mengalami peningkatan kebutuhan rutin pemerintah. Belanja modal memiliki nilai tertinggi itu pada tahun 2022 sebesar 466,44 miliar. Kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 365,86 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya investasi pada pembangunan infrastruktur atau proyek jangka panjang. Belanja pegawai memiliki tren turun dari tahun ke tahun. 2019 memiliki nilai 1.164,3 triliun. Kemudian tahun 2021 memiliki nilai terendah yaitu 1.023,3 triliun dan tahun 2023 memiliki nilai 1.063,3 triliun. Penurunan tersebut dikarenakan periode tahun 2021 hingga 2023 ASN di Kabupaten Sleman memasuki masa pensiun dan pemerintah Kabupaten Sleman tidak membuka formasi CPNS di masa pandemi dan pasca COVID-19. Rasio A mengalami fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan kemampuan fiskal. Rasio ini kan apa sih? Rasio A mengalami fluktuasi penurunan. Hal tersebut dikarenakan kemampuan fiskal daerah dalam menutupi total belanja menggunakan pendapatan yang tersedia. Ketika rasio turun di bawah satu pada tahun 2023, menurut penelitian Cipto, hal tersebut menunjukkan bahwa belanja pendapatan tidak lagi ditutupi oleh pendapatan daerah. Kenaikan rasio B dan C menandakan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kapasitas kebutuhan operasional dan belanja modal dari pendapatan. Dengan adanya ruang fiskal untuk investasi strategis, rasio C dapat meningkat. Belanja modal tahun 2023 menurun disebabkan oleh pergeseran anggaran ke sektor operasional atau kondisi makro yang menuntut penghematan anggaran. Menurut penelitian Histaningrum dan Ritonga tahun 2016, framework Ritonga menekan bahwa keseimbangan antara pendapatan, belanja pegawai, dan belanja operasional merupakan unsur penting dalam menghitung solvabilitas anggaran.
Rasio D memiliki nilai mendekati 1 secara konsisten. Hal tersebut dikarenakan belanja pegawai memiliki porsi tinggi dalam struktur belanja daerah. Pengaruh tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal dan menghambat alokasi anggaran ke sektor-sektor produktif yang bisa berdampak negatif terhadap pembangunan jangka panjang dan inovasi daerah. Selanjutnya yaitu kemandirian keuangan. Berdasarkan tabel data Kemandirian Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2019 hingga 2023, total PAD mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Tahun 2023 memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 1,13 triliun dan nilai terkecil pada tahun 2020 yaitu sebesar 788,3 miliar. Total pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,083 triliun dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 2,542 triliun. Total belanja memiliki tren peningkatan selama 5 tahun. Tahun 2020 memiliki nilai terkecil yaitu 2,533 triliun dan tahun 2023 memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 3,113 triliun. Nilai rasio A mengukur perbandingan antara PAD dan total pendapatan. Selama 5 tahun memiliki pola fluktuatif. Tahun 2019 memiliki rasio sebesar 0,34, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan signifikan dengan rasio 0,28. Kemudian tahun 2023 nilai rasio meningkat menjadi 0,36. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan kontribusi PAD. Rasio B merupakan indikator perhitungan antara PAD dengan total belanja. Tahun 2019 memiliki nilai rasio 0,35. Kemudian tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 0,31 dan 0,29. Tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,34 dan 0,36. Hal tersebut mencerminkan bahwa kontribusi PAD terhadap total belanja mengalami pemulihan yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Secara keseluruhan, fluktuasi rasio A dan rasio B Kabupaten Sleman menunjukkan dinamika dalam tingkat kemandirian fiskal. Penurunan nilai rasio tahun 2020 dan tahun 2021 dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19. Secara signifikan dapat mengurangi penerimaan daerah khususnya sektor-sektor ekonomi utama seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan rasio tahun 2022 dan 2023 menunjukkan keberhasilan daerah dalam melakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi pasca pandemik yang berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Efektivitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan sumber-sumber pendapatan daerah sejalan dengan pendapatan Profesor Dr. Mardianso menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk mendukung kemandirian fiskal. Rasio A memiliki angka di bawah 1, hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten Sleman masih ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi untuk keseluruhan kebutuhan belanja daerah. Tren rasio 2 tahun terakhir merupakan indikator positif yang memiliki penguatan kemandirian fiskal di tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu fleksibilitas keuangan. Berikut tabel hasil perhitungan. Tabel di atas menunjukkan fleksibilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Total pendapatan menunjukkan tren fluktuatif meningkat setiap tahunnya. Tahun 2019 memiliki nilai 2,85 triliun, kemudian pada tahun 2023 memiliki nilai sebesar 3,085 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan kestabilan dalam penerimaan dana daerah. Pendapatan dana alokasi khusus tahun 2019 memiliki nilai 301,57 miliar, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu memiliki nilai 273,629 miliar, kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya sebesar 368,737 miliar tahun 2021 dan 2022 dengan nilai 430,770 miliar dan tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai 365,157 miliar.
Belanja pegawai mengalami penurunan secara signifikan. Tahun 2019 memiliki nilai 1,16 triliun, tahun 2020 memiliki nilai sebesar 1,15 triliun. Kemudian dari 2021 1,02 triliun, selanjutnya tahun 2022 1,09 triliun, dan 2023 1,07 triliun. Nilai tersebut dikarenakan membatasi fleksibilitas daerah dalam melakukan alokasi anggaran. Pembayaran pokok pinjaman tahun 2019 memiliki nilai sebesar 7,02 miliar dan 2020 memiliki nilai 3,88 miliar. Jumlah kewajiban terjadi penurunan setiap tahunnya. Tahun 2019 memiliki nilai 7,82 miliar, kemudian tahun 2023 menjadi 3,29 miliar. Rasio A pada tahun 2019 memiliki nilai 175,46, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 282,39. Rasio B mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2019 memiliki nilai rasio sebesar 175,84, kemudian tahun 2020 memiliki rasio sebesar 220,84. Kemudian tahun 2021 rasio meningkat sebesar 474,52. Tahun 2022 mengalami penurunan rasio yaitu 463,56 dan tahun 2023 rasio meningkat kembali sebesar 501. Rasio D memiliki tren peningkatan dari tahun 2019 dengan nilai 324,77 dan pada tahun 2023 menjadi 825,95. Fleksibilitas keuangan daerah merupakan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mengimbangi perubahan kebutuhan belanja maupun pendapatan tanpa menambah utang atau membebani anggaran masa depan. Kabupaten Sleman menunjukkan perkembangan positif terutama pada rasio B dan rasio D. Peningkatan rasio B menunjukkan bahwa dana alokasi khusus yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai terus membaik. Meningkatnya rasio menunjukkan ketergantungan pendapatan asli daerah atau dana transfer lainnya dapat menutupi kebutuhan belanja rutin. Rasio D mengalami peningkatan nilai rasio. Hal tersebut menggambarkan perbaikan dalam struktur keuangan daerah dan kemampuan fiskal yang semakin baik untuk memenuhi kewajiban tanpa tekanan likuiditas. Selanjutnya yaitu solvabilitas layanan. Berikut tabel hasil perhitungan solvabilitas layanan. Tabel di atas menunjukkan solvabilitas layanan pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2019 hingga 2023. Rasio A tren meningkat pada setiap tahun. Tahun 2019 memiliki nilai sebesar 4,558,5191,867 dan pada tahun 2023 meningkat drastis menjadi 5,723,919,537. Hal tersebut menunjukkan pemerintah Kabupaten Sleman terdapat peningkatan kewajiban yang signifikan dari pemerintah daerah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat dari sisi kuantitas maupun kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan pada tahun tersebut. Rasio B memiliki tren meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 memiliki nilai 4,565,892,118 dan tahun 2023 menjadi 5,726,896,977. Hal tersebut menggambarkan aset pemerintah dalam mendukung pelayanan layanan publik per kapita yang berarti bahwa setiap individu di Kabupaten Sleman memperoleh manfaat yang lebih besar dari peningkatan nilai dan pemanfaatan daerah. Rasio C memiliki fluktuasi peningkat dari tahun 2019 dengan rasio sebesar 1,289,117,991. Kemudian tahun 2023 memiliki rasio sebesar 4,490,460,213. Peningkatan tersebut mengalami pertumbuhan dalam bentuk infrastruktur dan aset layanan publik. Rasio D pada tahun 2019 memiliki rasio 2,593,110,149. Kemudian tahun 2020 rasio menurun menjadi 2,344,793,492. Tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2023 memiliki nilai
2.815.870,79. Hal tersebut menggambarkan alokasi belanja pemerintah daerah berada pada tingkat yang tinggi untuk mendukung pelayanan publik. Rasio E tahun 2019 memiliki nilai 421,632, kemudian tahun 2020 menurun menjadi 334,347. Tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 398,535 dan 428,179. Kemudian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 315,063. Solvabilitas layanan merupakan indikator untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik secara berkelanjutan dengan aspek ekuitas aset, aset tetap, belanja, dan belanja modal. Peningkatan rasio A dan B dari tahun ke tahun menunjukkan pemerintah Kabupaten Sleman berhasil dalam memperkuat posisi keuangan melalui peningkatan nilai ekuitas maupun optimalisasi pengelolaan aset. Rasio C mengindikasi bahwa Kabupaten Sleman aktif dalam melakukan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik memiliki peran penting dalam keberlanjutan pelayanan dikarenakan aset tetap seperti jalan, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya merupakan elemen fundamental dalam menjamin kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Rasio E tahun 2023 mengalami penurunan yang mengindikasi adanya pergeseran alokasi anggaran ke belanja operasional atau mencerminkan menurunnya kapasitas fiskal untuk melakukan ekspansi layanan publik. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman selama periode 2019 hingga tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja fiskal daerah berada dalam kategori cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa indikator utama. Solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun demikian, tren penurunan nilai kas dalam 2 tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius guna mencegah terjadinya gangguan likuiditas di masa mendatang. Solvabilitas anggaran mengindikasikan bahwa pendapatan daerah relatif mampu membiayai belanja daerah meskipun pada tahun terakhir mengalami penurunan di bawah ambang batas ideal. Sementara itu, indikator kemandirian keuangan dan fleksibilitas fiskal menunjukkan tren positif yang menggambarkan berkurangnya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, serta adanya ruang fiskal yang memadai untuk membiayai belanja strategis. Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat strategi pengelolaan kas, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta melakukan reformasi dalam perencanaan dan penganggaran. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan layanan publik dan menjaga stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.